Kompetisi memasak bukan kompetisi sama seperti olahraga. Mereka harus adu cepat. Tapi di sini tidak. Mereka harus membuktikan bahwa skill, timing, semuanya bisa adjust. Online itu banyak ya, mereka bisa di YouTube apapun itu, kadangkala ya teori apapun itu, dan kadangkala yang diajarkan itu salah, ya kan? Yang diajarkan itu salah. Nah, dari situlah bagaimana dari teman-teman atau rekan-rekan mencerna mana yang baik dan mana yang buruk, resep yang benar atau resep yang tidak. Mereka kalau mau bikin makanan sudah mikir platingnya gimana. Nah, itu yang harus dirubah. Rasanya dulu, plating terakhir. Okay, hello everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini sedikit beda kalau lagi berisik karena gue lagi di Sayel Interfood di tahun 2022. Dan kebetulan gue diundang untuk jadi juri di La Cuisine Competition. Itu adalah kompetisi masak salah satu yang paling keren di seluruh Indonesia. Nah, ini ngundang chef-chef dari seluruh belahan Indonesia untuk ngadu masak. Ada yang ngadu pasta, ada yang ngadu main course fish, ada yang ngadu bikin coklat, pastry, bakery, sate, tumpeng, dan masih banyak lagi. Apa sih pentingnya ikut kompetisi? Ya kan, apa plusnya? Padahal udah harus latihan sendiri, pakai biaya sendiri, belum lagi transportnya. Emang kalau menang dapat apa sih? Dan apa gunanya chef berkompetisi untuk karir mereka ke depannya? Nah, kita di sini ditemenin sama Chef Rafael Triloko Basanto. Dia adalah presiden dari ACP, Asosiasi Kulineri Profesional di Indonesia. Langsung saja kita dengerin podcastnya. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, check out Instagram kita di Ray Jensen Radio. Oke, kompetisinya udah mau mulai. Gua harus ngejuri. Enjoy the show. Oke guys, kita udah ada di sini nih di Sayel Interfood 2022. Nah, di belakang kita ada stage itu La Cuisine Competition yang diselenggarakan bareng Association of Culinary Professional. Nah, kita ada presidennya nih sekarang, Chef Rafael. Welcome, Pak. Pertama, saya yang terima kasih karena udah diundang jadi juri. Pengalaman yang sangat baru banget. Sama-sama ya, because actually I need you to hear. Karena kita butuh sama-sama saling berbagi nih. Saling saya butuhkan experience dari Chef Ray juga untuk bagaimana bisa memberikan sisi-sisi kisi-kisi yang baik, bagaimana memasak segala macam. Jadi kita sama-sama saling bisa berbagi. Kita ingin meningkatkan skill dari teman-teman profesional, khususnya SMK sama sekolah tinggi, buat mereka bisa nggak sih berakreditasi sama berkompetisi. Jadi kan gini, kompetisi memasak bukan kompetisi sama seperti olahraga. Mereka harus adu cepat. Tapi di sini tidak. Mereka harus membuktikan bahwa skill, timing, semuanya bisa adjust seperti itu. Jadi jangan disamakan. Iya, saya pengalaman juri pertama kali. Saya lihat di sini anak-anak sayangnya masih banyak yang kira cepat duluan tuh ada poin. Betul sekali. Tidak ada poin lebih sama sekali. Betul. Jadi guys, kalau ikut kompetisi yang paling penting tuh rasa, karena rasa 50 poin kan. Rasa 50 poin. Iya, benar sekali. Rasa 50 poin, presentasi kebersihan penting juga, tapi itu tidak sepenting rasa. Benar. Iya kan? Misalnya poin-poin lain penting, tapi ujungnya kita akan gini, kita makan enak pasti kita akan balik lagi. Kalau kita menjuri kita akan balikin ke mereka. Kalau mereka masak, mau nggak kamu membeli dengan apa yang sudah kamu bikin? Apakah ini bisa dihargakan untuk dijual seperti itu? Iya. Nah, Chef udah sering pasti ngejuri seperti ini. Iya. Kalau melihat dari tahun ke tahun itu bagaimana sih trennya? Apakah kita ada peningkatan nih dari chef-chef muda-mudi ini? Atau gara-gara pandemi kemarin mulai dari nol lagi, Chef? For sure untuk yang saat ini ada sedikit penurunan ya, karena banyak sekali mereka hanya belajar by online. Mereka hanya belajar by online. Dari situ mereka tidak diajarkan coaching yang baik, dan kebanyakan online itu banyak ya, mereka bisa di YouTube apapun itu, kadangkala teori apapun itu, dan kadangkala yang diajarkan itu salah. Ya kan? Yang diajarkan itu salah. Nah, dari situlah bagaimana dari teman-teman atau rekan-rekan mencerna mana yang baik dan mana yang buruk, resep yang benar atau resep yang tidak. Nah, dari sini kita bisa melihat kayak
pasta. Misalnya kita memasak pasta nih. Memasak pasta buat Indonesia al dente, buat mereka kurang mateng. Betul. Tetapi itu dijadikan dasar, itu dijadikan basic bahwa standarnya memasak pasta itu harus seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu saja sih yang paling simple. Siapa sih yang berhak ikut Laguizin Competition ini? Oke, Laguizin Competition siapa saja bisa ikut. Ya bahkan di luar dari intuisi dari sekolah atau perguruan tinggi, personal pun bisa. Restoran bisa? Restoran bisa. Jadi apalagi restoran, jadi individual saja bisa ikut. Ya, jadi ini kan untuk skill up. Kita akan melihat bahwa kita mencapai di tingkat mana sih kalau kita untuk berkompetisi. Jadi kita bukannya beradu. Jadi kompetisi untuk semua makanan itu beda kalau kita seperti championship. Kalau ini tuh kita mengupgrade atau di mana sih skill rata-rata kita di saat berkompetisi. Jadi kalau kita berkompetisi bukannya saya melawan Chef Ray. Jadi kita tidak adu, kita tidak beradu, tapi kita melihat skill kita ada di mana. Kalau saya liatin sebagai juri ya, kayaknya lebih ke lawan diri sendiri gitu. Betul sekali. Lawannya diri sendiri, nggak panik. Ada yang panik, udah bikin bawa ingredient bagus-bagus, mahal-mahal, tapi nggak matang, gara-gara dia panik gitu kan. Ada yang temennya saking semangatnya kasih dukungan malah mengganggu gitu. Jadi emang nggak sembarangan orang sih, bukan kayak masak doang gitu, tapi ada elemen-elemen pressure-nya juga ada. Semua butuh strategi sebenarnya kan, strategi bagaimana bisa mencapai hasil yang maksimal, dan pada dasarnya semuanya ditujukan pada dasar memasak yang baik. Dan ini macam-macam guys. Jadi kalau gua itu juri kompetisi western pasta. Tapi ada sate juga, ada tumpeng yang paling menarik. Ada fish main course, ada meat main course, dan masih banyak lagi, ada pastry, coklat. Betul sekali. Nah, yang sekarang ini puji Tuhan ya, kita dapat 578 peserta. 578 peserta, dan kelas yang kita bikin dari 578 peserta itu ada 1.200 kelas yang kita bikin, karena masing-masing biasanya satu orang bisa ikut 3 kelas, kadang-kadang 4. Dan untuk semua rekan-rekan untuk kompetitor yang ikut, jadi kita mix, kita ada dari Malaysia. Terus untuk Indonesia sendiri kita ada dari Batam. Dari Bali juga ikut. Dari seluruh penjuru Jadi Indonesia. Saat ini mereka memang dalam 3 tahun kita stop, tidak ada kompetisi yang memang tarafnya internasional. Jadi sekarang ini mereka benar-benar antusias. Dan kebetulan semuanya berkumpul di sini nih. Ini sudah hari ketiga ya, Chef ya? Dan jurinya juga nggak main-main guys. Bukan gua aja, gua cuma jadi junior judge lah kalau gua. Tapi di chef-chef kelas dunia yang dari internasional juga banyak. Jadi kalau kita mix jadi jurinya kita mix. Campur banyak chef-chef Indonesia legend. Dari situ makanya kita saling bertukar ilmu dari chef luar ke sini sama Indonesian chef sini, kita benar-benar berargumentasi dengan sesuatu masakan yang kita nilai. Ya dari situ apa sih yang baik, apa sih yang buruk dari situ. Dan kita juga yang penting adalah kita harus memberikan keterangan setelahnya. Jadi feedback. Yang bagus adalah penting. Kita harus memberikan feedback. Yang bagus apa, yang benar apa, harusnya bagaimana. Dan kedepannya nanti dia harus misalnya ikut kembali akan menjadi lebih baik lagi. Karena kan competition bukan hanya Laguizin ini. Sebenarnya competition banyak. Dan yang ikut sini kadang-kadang emang hobinya ikut kompetisi gitu. Jadi biar bisa lebih baik, kita nggak ngejudge doang, tapi kita kasih tahu gitu kan. Ada feedback dan mereka bisa belajar lebih baik lagi. Yang improve tuh apa gitu loh. Kebanyakan sih platingnya cakep, tapi sausnya kurang banyak. Karena mereka takut piringnya berantakan, Chef. Betul. Iya kan? Dalam segi penampilan memang sekarang lebih diutamakan, tapi pada dasarnya salah. Kalau memang rasa ujungnya. Jadi kalau memang penampilan mau bagus, harus disertakan saus pendamping lagi, jadi saus tambahan. Kayak misalnya kalau kita makan di rumah, sambal secukupnya. Tapi kalau kita mau ada sambal lagi, jadi harus ada pendamping lagi. Nah, hal-hal itu juga yang harus kita sampaikan ke mereka. Nah, untuk tahun depan nih, kita ada Sail yang ke-5. Itu akan mulai di bulan November. November tanggal 8 sampai tanggal 11 itu Sail berikutnya. Dan pada bulan Juli kita ada FHI. Ada salon kuliner. Wah, itu dia ada tuh. salon kuliner ke-13 buat tahun depan. Jadi tahun depan kita ada 2 event untuk kompetisi internasional. Nah, hopefully Chef, kalau misalnya menang langganan, menang kompetisi.
Itu bisa gak sih ada channel yang ngebela Indonesia di luar negeri gitu? Pasti. Karena apa? Dengan kita berlatih, dengan kita berusaha untuk mengikuti, kita taraf internasional tapi masih lokal Indonesia. Iya. Dari situ kita akan mencoba keluar. Nah, kita akan membawa dari SCP sendiri, kita akan membantu dari talented yang ada, pemenang-pemenang yang ada, kita akan ajukan untuk memenang di FHA. FHA itu Singapura, atau masuk ke Thailand, atau masuk ke Bangkok. Ya, Asia Tenggara iya, kita masuk. Dari situ ajangnya akan sedikit berbeda, atau kita bisa masuk ke championship. Championship jatuhnya kita akan membawa bendera negara kita. Itu juga bisa sekali. Bangganya luar biasa. Betul. Tuh. Dari Asia Tenggara mungkin ke Asia. Betul. Dari Asia baru mungkin ke dunia. Betul. Ya kan? Seperti Chef Mandif, mereka membawa bendera Indonesia masuk ke Bocuse d'Or. Jadi kita SCP pun bantu, karena SCP sendiri kita endorsement by Wax, kita member of Wax. Jadi kita supporting semua chef yang talented, yang memang bisa maju ke ajang kompetisi internasional. Dan bukan cuma menang kalah sih, pengalamannya itu sih yang penting. Di sini dengan ikut kompetisi itu bisa kenalan dengan teman-teman yang baru, koneksi-koneksi ke chefnya gitu. Dan nih saya lihat sih chef-chef juri juga kan masing-masing punya restoran atau enggak kerja. Mereka juga lihat-lihat nih yang mana nih potensi ini. Saat ini semua chef kita mix ya. Ya, dari internasional jurinya sama Indonesian juri. Ada juri-juri muda yang talented seperti Anda. Kita juga ada chef Richie yang dia punya ownership buat Clio. Ada Vindex The Legend, ya memang semua orang sudah tahu. Ada Chef Degan juga ada. Jadi kita sama-sama buat binding. Nah, ada Chef Edwin juga. Kita gabungkan dari yang senior, junior, talented. Kita gabung supaya ujungnya adalah kita mau berbagi ilmu, kita saling sharing. Peran apa yang diambil oleh ACP dalam kompetisi seperti ini, Chef? Oke. Kalau peran sebenarnya kita lebih ke how to educate. Ya, kita how to educate the professional chef, how to educate the student. Kita mencoba untuk mengangkat bahwa chef-chef di Indonesia itu bisa mempunyai certified yang dikenal untuk di luar negeri. Karena pada dasarnya jika kita keluar kerja di luar, kita sudah ada harganya. Yang kadang-kala, maaf dikata, kita dipandang sebelah mata. Padahal jangan salah, chef-chef Indonesia di luar banyak sekali yang berkibar. Banyak banget. Gitu. Dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai asosiasi untuk sama-sama membangun. Dan pada dasarnya kita dengan program pemerintah Spice of the World, kita untuk yang Le Cuisine ini kita juga beberapa kita ambil untuk makanan Indonesia bisa lebih dikenal di mancanegara. Dan kita perkenalkan sama juri-juri internasional bahwa ini masakan Indonesia, tradisional, rootnya tetap harus, tapi penampilannya modern. Nah, Chef, kan kalau mau ikut kompetisi kan harus latihan dulu. Betul. Ya kan? Terus habis itu selain program training, kadang kalau dari luar kota harus ke sini, itu kan makan biaya. Betul. Nah, coba jelasin nih mungkin ke listener kita yang pengen ikut, apa plusnya kalau menang kompetisi? Semuanya di luar dari pengalaman. Jika Anda ikut dalam kompetisi, tidak usah berpikiran menang atau kalah. Menang atau kalah itu biasa. Tetapi tetap kalian harus punya tujuan. Jika Anda berkompetisi, pasti sudah langsung bilang, saya harus dapat emas. Itu dulu. Tetapi dari saya harus dapat emas, semuanya harus dilakukan dengan baik. Ya, semuanya harus dipresisi. Dari persiapannya, perlengkapannya, cara memasak, sampai dengan finishing. Nah, step by stepnya yang biasa dilakukan adalah berlatih sebenarnya, ya kan, yang berlatih. Jadi dari berlatih kalian akan terbiasa. Awal berlatih nggak usah pakai timing. Jadi latihan sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, ini cuma 45 menit ya waktunya ya. Ada beberapa kebanyakan kalau yang untuk hot cooking 45 menit. Ada yang beberapa yang 90 menit, bahkan ada yang 2 jam dan 4 jam. Dilihat dari besar kapasitasnya seperti apa. Tapi buat yang hot cooking kebanyakan semua 45 menit. Jadi short, kamu bikin dulu sesuai dengan apa yang kamu bikin. Kebanyakan untuk yang teman-teman dan rekan-rekan sekarang, dia terlalu complicated atau terlalu rumit. Kepengen yang penting platingannya bagus. Sebenarnya kalau kita makan kayak nasi rames lah ya, kita akan lebih nikmat untuk ramesan di piring
tidak terlalu banyak pilihan makanan yang ditaruh, bener nggak? Betul. Nah, kalau terlalu banyak pilihan yang ditaruh di ramesan, akan bingung dan taste-nya semua akan blendingnya jadinya kurang begitu nikmat. Iya. Susah saya karena kalau saya lihat tuh banyak yang udah pengen lari sebelum bisa jalan gitu. Kayak kita selalu saja semakan kayak oke, plating udah cakep banget, tapi begitu dicobain dingin. Bener. Plating udah cakep, begitu dicobain dagingnya mentah. Itu lebih parah lagi gitu kan. Yang kebanyakan salah, mereka kalau mau bikin makanan sudah mikir platingnya gimana. Nah, itu yang harus dirubah. Rasanya dulu, plating terakhir. Rasa paling penting pokoknya. Nanti kalau kalian menang, siapa tahu bisa membela Indonesia, amin-amin, wah itu bangganya setengah mati. Betul sekali. Nah, Chef, untuk penutup, Chef punya tips apa nih buat listener kita? Ya, saatnya kita lewat dari masa krisis ya, pandemi. Kita harus banyak berlatih lagi karena pada saat sekarang dunia industri berubah. Ya, dunia industri berubah setelah adanya pandemi. Ya, banyak chef-chef muda yang mereka bisa menjadi satu entrepreneur tanpa harus punya basic dasar yang kuat. Tetapi pada dasarnya chef-chef muda harus punya dasar yang kuat dulu untuk bisa pas saat Anda berada di atas tidak mudah tumbang. Setuju banget. Ya. Jadi kuatkan dasarnya dulu. Karena apa? Semua akan ngikut. Jadi kalau kalian dasarnya kuat, pada saat kalian sudah mencapai puncak, kalian tidak gampang untuk ditumbangkan. Setuju, dengerin nasihat dari Chef Rafa. Chef Rafa, thank you banget. Sama-sama. Chef, gua tahu lu sibuk. Nih, thank you banget udah mau nyediain waktunya. Thank you banget ya, Chef. Thank you udah untuk join di our competition. Saya merasa bangga sendiri pengalaman saya untuk juri. Untuk yang sekelas ini, saya yang ini pertama lah. Untuk yang sekelas ini, saya banyak kenalan chef-chef legend dari Indonesia. Saya banyak kenal sama chef-chef internasional, belajar dari cara mereka komunikasi, cara mereka menilai gitu. Saya terima kasih banyak. Yang saya seselin kalau saya lihat gini, maksudnya dulu waktu masih muda gue ikut. Coba kamu kasih Anda punya alumni suruh ikutan. Iya, jadi guys, biasanya ini kayak gue dulu ya, gue kayak aduh ribet banget ikut kompetisi, gue harus latihan, gue harus ini. Padahal chef kerjaannya kan banyak gitu ya. Tapi kalau gue lihat orang-orang di sini itu kayak ini very kayak pressure cooker gitu, pressure-nya tinggi. Betul. Ditontonin banyak orang satu industri gitu. Nah, itu sangat penting buat karir sih. Dan untuk jenjang karir, apalagi kalau menang, itu pasti plus poinnya itu banyak banget manfaatnya. So, ikut kontak ACP. Siapa tahu ada kompetisi yang terbuka yang bisa kalian ikut seperti itu. Chef Rafa, terima kasih banget. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita ketemu lagi ya. Yes. Sip. Semoga sukses ya, Chef ya. See you guys ya. Buat tahun depan untuk See kompetisi guys. selanjutnya. Kompetisi tahun depan dimulai dari November dan masih banyak lagi kalau kalian mau lihat dimulai dari Juli. Dari Juli. Dari Juli dan November. Nah, terus kalau mau tahu lebih banyak lagi tentang Association Kulineri Profesional, kontak Instagramnya ACP, nanti kita kasih linknya. Betul sekali. Oke, nanti di sana bisa dibantu lah kalau mau ikut competition gimana caranya, dan juga ada update-update yang lain. And guys, thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Selain di YouTube, kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For free updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Thank you banget semuanya yang udah dengerin. We'll see you next time. Bye. Bye.